Shalom. Ada sukacita hari ini? 1, 2, 3. We walk by faith, not by sight. Hidup karena percaya, bukan karena melihat, itu bukan sama dengan mimpi gitu. Ya sudah, pokoknya percaya. Ini Paulus tidak sedang mengajarkan paham fatalisme, tidak. Ada dasarnya gitu ya, ada dasarnya. Kenapa gitu? Ada alasannya gitu. Kemarin waktu ibadah pembukaan ya, kalau tidak salah, ada nyanyian yang kita nyanyikan, salah satu syairnya belum begini. Tuhan mengangkat aku ke atas bukit gitu ya. Apakah ya begitu ya? Bukankah Tuhan menyuruh kita naik bukit, mendaki bukit? Enak saja kemarin ketika kita berangkat dari Wonorejo langsung Tuhan taruh di sini. Tapi jujur ya, maunya orang itu semuanya gitu. Langsung taruh di atas bukit, tidak mau mendaki bukit. Betul tidak? Nah, hidup karena percaya, bukan karena itu, bukan seperti itu, saudara. Lo tiba-tiba ada di atas bukit. No. Saudara harus mendaki. Kadang harus turun terjal naik, gitu kan? Lewat jalan setapak, penuh onak dan duri. Belum nanti ada ular berbisa, ada serigala berbulu domba. Nggak bisa tiba-tiba ada di atas bukit. Sudah kan ditertawakan anak cucu, sudah punya gelar STH, nggak ikuti proses pendidikan, tiba-tiba 6 bulan STH, 6 bulan MTH, 6 bulan lagi doktor. Apaan itu? Itu namanya ditaruh di atas bukit, plek gitu loh. Ikut proses dong. STH itu 4 tahun minimal. MTH 2 tahun. S3 juga 2 tahun, dan itu kuliah beneran. Mati-matian banting tulang, gak tidur ngerjakan tugas, tesis disertasi gitu, saudara. Lupakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Enggak mungkin lah tiba-tiba sudah punya gelar STH, MTH, doktor gitu. Anak cucu tertawa, kapan engkau kuliah ya gitu. Nah bisa, mesti merangkak dulu teman-teman. Tapi kenapa dia bisa sampai di puncak? Karena percaya. Walaupun kenyataannya yang dilalui itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Tapi terus maju, karena apa? Di sana Tuhan sudah menanti dengan kemenangan. Begitu cara berpikirnya teks ini, ayat ini, saudara. Ya tahu ini gambar kereta api kan? Pernah naik kereta api? Kereta api ini bisa berjalan karena apa, saudara? Ada lokonya kan? Ada lokomotifnya yang menggerakkan gerbong-gerbong yang ada di belakang loko itu. Gerbong-gerbong kereta api semewah apapun, ya, kalau tidak ada lokomotifnya ya nggak mungkin berjalan, saudara. Saudara tidak mungkin memiliki prinsip hidup seperti Rasul Paulus. Aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau tidak memiliki dorongan yang jelas, kalau tidak ada sesuatu yang mendorong, kalau tidak alasan yang jelas sebagai lokomotif, apa sih yang menjadi alasan Rasul Paulus gitu loh? Sehingga dia memiliki konsep hidup atau prinsip hidup tepatnya, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Menurut saya terjemahan bahasa Indonesia itu lebih ada baiknya lah daripada yang bahasa Inggris pakai berjalan ya. Karena kalau orang berjalan itu pasti melihat, tidak bisa orang berjalan tidak melihat, saudara. Apa sih yang menjadi alasan Rasul Paulus? Nah, saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan seluruh perikop dalam ayat ini, pada ayat ini, itu ada 3 hal yang membuat Rasul Paulus memiliki prinsip hidup yang seperti itu, memiliki alasan kenapa aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus memiliki dasar pelayanan yang benar.
Apa yang memotivasi Rasul Paulus? Apa yang menjadi alasan Rasul Paulus sehingga dia memiliki prinsip hidup? Aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena dia punya dasar pelayanan yang benar. Yang namanya dasar atau fondasi itu sangat krusial bagi suatu bangunan. Begitu juga dalam membangun pelayanan. Hidup pelayanan Tuhan itu perlu dasar yang benar. Dasarnya apa? Mari kita lihat ayat pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 5 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan ke sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sudah perhatikan baik-baik pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5, ayat 1 sampai ayat 5. Inilah sebetulnya yang menjadi dasar pelayanan Rasul Paulus, sehingga dia memiliki prinsip hidup yang luar biasa. Aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Keyakinan, saudara. Kalau saya perhatikan ayat 16 sampai 18 tadi, Paulus berbicara, dia memiliki satu keyakinan. Ini loh keyakinannya, bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bahkan Paulus mengatakan penderitaan ringan. Ada yang menerjemahkan kesukaran ringan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya. Kalau Rasul Paulus, saudara, orientasi hidupnya kepada hal-hal yang lahiriah, tentu dia tidak akan mengatakan seperti ini. Ini kan berbicara tentang kelemahan tubuh Paulus yang mungkin karena faktor usia, mungkin juga karena faktor dulu dia sering dianiaya, dilempar, dipukul 39 kan 41 kurang 1 kali dipukuli gitu ya. Dilempari batu. Ya. Jadi apa? Tubuh jasmaninya mengalami kemerosotan. Ya, kesukaran itu kan bisa saja, atau penderitaan itu kan bisa saja karena dalam faktor dari dalam diri kita sendiri yang karena mungkin faktor usia bisa saja lalu membuat itu kita tidak bisa leluasa melayani. Atau mungkin juga faktor dari luar yang menyebabkan kita mengalami kesulitan. Tapi yang luar biasa adalah Paulus punya keyakinan bahwa kesukaran itu, penderitaan itu, kesulitan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau Paulus melihat kepada kenyataan tubuhnya yang makin merosot,
berbagai macam penderitaan yang begitu luar biasa mengerikan. Paulus pasti sudah undur untuk tidak lagi melayani Tuhan. Dan ini fakta ya. Semua orang akan mengarah ke sana. Tentu dua pasangan ini saudara, suami istri ini ketika masih muda, wah luar biasa pasti ya. Kelihatan cantik, ganteng, gagah gitu kan. Tapi ketika usianya makin bertambah, ya seperti itu. Ini mungkin nanti masa tuanya Pak Thomas dan Bu Thomas kayak gini ya. Berangsur-angsur menurun. 30 tahun yang lalu saya itu masih gagah. Masih sehat saudara. Sekarang sudah, aduh, kalau jalan tuh, saya ditaruh Pak Toko di atas, ya puji Tuhan. Tapi yang naik turun itu jadi boyok rasanya. Ya karena faktor usia. Itu alamiah. Saudara, walaupun sekarang saudara rajin nge-gym, olahraga, minum jamu, galian singset yang perempuan. Suatu saat tubuhmu juga akan lunglai. Akan layu. Kudah layu menjadi loyo. Kalau sudah loyo lalu lunglai. Satu hari ada reuni anak sekolah teologi ya. Ada orang yang berteman karib ya. Ketika dia ketemu temannya ini, sebut saja si A. Si A berkata kepada si B, istrimu dulu itu kan langsing, bodinya seperti gitar gitu ya. Kok sekarang langsung ya? Lalu dia bilang begini, saya telah sukses memakmurkan istri saya. Oh iya, masa sih? Iya, saya kan tidak melihat yang kelihatan, saya lihat yang tidak kelihatan gitu. Lah itu tadi Rasul Paulus kan belum begitu di ayat berapa? 18 ya. Aku memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Lalu si B tanya si A, loh iya, kamu dulu juga istrimu itu kan, wih, singset gitu apa singset itu. Loh kok sekarang kurus kering? Oh iya, saya sukses membuat istri saya diet. Saking keras dietnya sampai kurus kering, saudara. Loh gimana kamu itu? Lah iya, saya kan tidak melihat yang kelihatan, saya memperhatikan yang tidak kelihatan. Artinya begini, kalau hidupmu itu saudara berdasarkan apa yang kelihatan mata, saudara pasti akan kecewa satu saat. Karena keindahan dunia itu hanya sekedipan mata. Ya makanya jangan fokus hidup pada yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara itu fana. Kadang-kala hidup ini memang begitu berat teman-teman. Saya lupa tepat tahun berapa, tapi waktu itu anak saya nomor 2 masih SD kelas 1, masih kecil lah. Yang nomor 2 yang ikut retreat tadi ini. Sore itu saya suapin makan, saya ambilkan makan. Ya, enggak ada lauk, hanya pakai kerupuk sama kecap. Lalu saya minta dia berdoa, nak, Tuhan terima kasih hari ini saya makan sama kerupuk, Tuhan besok saya minta ikan. Amin. Saya waktu itu saya mau berangkat pelayanan sore sudah. Rasanya itu mau menangis. Tapi yang berbesmili orang saya bilang, apa? Ya nggak tahan lah. Berkaca-kaca mata saya melihat mendengar doa anak saya yang polos seperti itu. Saya bilang amin gitu aja, saya ikut amin. Udah makan nak. Kalau saya berangkat pelayanan, udahlah saya ndak mau apa, sudah apa yang terjadi di rumah sudah saya lupakan pelayanan. Saudara, ketika pelayanan selesai, biasa kami berjabat tangan dengan semua jemaat.
Ada jemaat bilang, Pak, nanti sebentar jangan langsung pulang ya, mampir ke rumah sebentar. Karena sebetulnya rumahnya itu dekat dengan gereja. Oh iya Bu. Saya mampir, ya mampir mungkin minta doa atau apa. Nah ternyata sampai di rumah itu, Pak, tadi papanya anak-anak itu mancing. Dapat ikan besar-besar dan anak-anak itu tidak suka ikan ini. Bapak suka kah? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu saya bungkus bawa pulang ya Pak. Ikan besar-besar sudah. Kan bandeng atau apa, manting jadi tambak ya. Oke Bu, terima kasih. Di sepanjang perjalanan pulang itu saya menangis, Tuhan. Engkau begitu memperhatikan doa anak saya. Tapi saya tidak pernah menjadi patah semangat lalu bilang sama anak-anak sana, nanti kalau besar jangan jadi pendeta ya, susah. Enggak begitu saya. Enggak begitu saya. Saudara, masalah begini. Kadang-kala kita mengalami kesukaran, misalnya masalah ekonomi, masalah makan gitu ya. Enaknya makan sampai di mana sih? Sampai di sini aja kan? Di rongga mulut ini loh. Begitu masuk ke sini, udah nggak tahu mau rasa apa, nggak peduli ya kan? Hanya sampai di sini aja. Maka teman-teman jangan merasa bahwa kok menderita sekali mak. Aku di kampus di asrama cuma makan tahu, tempe, toge tiap hari. Sudah itu hanya sampai di sini loh enaknya makanan itu, betul tidak? Begitu masuk ya sudah, keluarnya pun sama. Artinya sama namanya apa itu loh, ya kan? Maka jangan berorientasi kepada hal-hal yang itu sementara. Ini mengerjakan kemuliaan yang kekal, kesukaran beritaan apapun itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Nah yang kedua, dasar pandang yang benar itu apa? Paulus memiliki keyakinan bahwa jika kemah di dunia ini dibongkar, telah disediakan tempat di surga. Terus kemarin sudah sampaikan bahwa kemah, tubuh kita digambarkan seperti kemah. Nama kemah itu tidak permanen, dibongkar. Ini bicara tentang kematian sebenarnya. Ketika seseorang itu meninggal, orang dalam Tuhan maksudnya ya. Ya, ini kan memang harus ditinggal, tidak mungkin dibawa karena tubuh ini tidak ada tempat di surga itu, tidak bisa masuk di atmosfer surga. Tuhan sudah berikan tempat di surga. Ini dasar keyakinan, maka apapun yang terjadi terhadap tubuh kita ini karena penderitaan, karena kesukaran, saudara jangan terlalu diambil hati lalu kemudian meninggalkan pelayanan. Karena kapanpun Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah siapkan tempat di surga. Bahkan lebih daripada itu, sebelum itu kita mengalami transfigurasi. Tubuh kita diubah oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Kemah ini memang harus ditinggalkan. Kita diubah dengan tubuh kemuliaan, lalu diangkat ke surga. Baca itu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Suatu saat nanti kita akan diubahkan. Ini sudah menjadi dasar keyakinan ini dulu yang sudah pegang. Kalau ini sudah pegang baik-baik, maka apapun yang terjadi dalam tubuhmu, apapun yang terjadi dalam pelayananmu, sudah akan tetap berkata, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hal yang kedua, saudara, kenapa Paulus memiliki prinsip aku hidup karena percaya, bukan karena melihat? Next. Karena Paulus memiliki prinsip pelayanan yang benar. Yang pertama tadi, Paulus memiliki dasar pelayanan yang benar. Apa itu? Keyakinan. Penting. Yang kedua adalah prinsip pelayanan yang benar. Mari kita lihat ayat 6 dan sampai 8. 2 Korintus pasal 5. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini,
kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat ini sudah Paulus memiliki prinsip pelayanan yang benar. Prinsip pelayanan yang benar adalah yang pertama, tetap tabah. Terjemahan versi lain mengatakan tetap kuat. Di ayat 16 tadi, tidak tawar hati. Tawar hati itu hatinya tidak mencair gitu, gitu ya. Tetap tabah sekalipun hidup dalam kesukaran. Nah, ini harus jadi prinsip orang percaya. Prinsip hamba Tuhan, prinsip seorang pelayan Tuhan. Walaupun hidup dalam kesukaran harus tetap tabah, harus tetap kuat menjalaninya. Kalau jadi hamba Tuhan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit pulangkan saja aku pada ibuku. Sudah, berhenti saja jadi hamba Tuhan. Harus tabah. Ini prinsip pelayanan seorang hamba Tuhan. Mungkin kesukaran kesulitan sudah alami teman-teman mahasiswa-mahasiswi, nggak sebanding, nggak seberapa dengan Bapak Ibu dosen yang sudah makan banyak asam garam. Tapi mereka tabah, tetap kuat dalam pelayanan. Di STSG itu sudah tahu. Karena ketika ngantor, ngerjakan tugas kantor, ngajar, selesai, ketika pulang, melihat istri, melihat anak-anak, nggak ada sesuatu yang dimasak, nggak ada sesuatu yang dipakai untuk membeli, gimana mau tabah? Oh, sudah tabah? Atau berkata, hamba Tuhan bukan jalan hidup saya, begitu? Atau sudah tabah? Ya, saya boleh cerita sedikit ya. Awal kami berumah tangga, ya mungkin sudah 1 tahun lah ya. Waktu itu kami sudah melayani sebagai dosen, tapi di STT lain. Dia sama, gajinya 10 koma. Honornya itu 10 koma. Waktu itu kami betul-betul kehabisan uang. Dan kami sudah komitmen, ada kesukaran apapun, kami tidak akan hubungi orang tua. Ya kebetulan, bukan kebetulan ya, orang tua mertua itu, seorang pendeta di Jawa Tengah, yang juga diberkati Tuhan. Kalau misalnya anaknya itu istri saya ya, telepon itu, pasti dikirimi uang. Tapi saya komitmen, kita jangan. Kita harus berdoa andalkan Tuhan. 3 hari sudah nggak bisa masak. Nggak ada duit, beras sudah habis itu. Tapi luar biasa Tuhan memelihara. Kami kan bukan kontrak ya. Kontrak itu hanya 1 kamar gitu loh ya, kos lah. Enggak kuat kontrak, kos 1 kamar itu pun dengan harga hamba Tuhan ya. Harga hamba Tuhan. Nah, di belakang rumah, lalu di samping kiri rumah itu, waktu itu loh, tumbuh bayam raja, bayam yang besar-besar saudara. Saya bilang sama istri saya, ya sudahlah, kita ambil sayur bayam itu, ya kita makan. Pagi, sore, hari kedua nggak ada tanda-tanda, hari ketiga masih. Bayamnya itu besar-besar dan itu memang ya rebus gitu makan pakai garam. Pada hari ketiga sorenya, tetangga depan rumah itu rupanya panen singkong, saudara. Ya datang ke rumah bawa tas kresek hitam isi singkong. Pak, kami habis panen singkong. Kami bagi untuk Bapak. Wah, haleluya puji Tuhan. Paling tidak singkong dan bayam jadi Popeye kuat ya. Tahu pun. Itu sudah pernah kami tanya istri saya kalau tidak percaya. Waktu itu kami masih Sidoarjo agak ke tengah sana, kampung. Oleh karena Tuhanlah kami tabah untuk terus dalam pelayanan ini.
Tidak mundur sedikit pun, apapun yang terjadi. Orang tua sudah berkali-kali bilang, kamu pulang saja ke Solo. Banyak pelayanan di Solo, ngapain kamu di Surabaya? Susah. Belum nanti kalau habis kontrakan, habis kontrakan harus ngontrak lagi. Duit lagi. Tapi kami sudah komitmen. Kita harus tabah. Tidak apa-apa. Yang kedua, prinsip lain itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya memahaminya ini bahwa Paulus melihat segala sesuatu itu dengan kacamata rohani, bukan kacamata jasmani. Saudara, di mobil saya selalu ada 2 kacamata. Yang hitam ini, saudara, saya pakai kalau siang. Karena ini adem begitu loh, ya. Mata itu jadi adem, panas itu adem. Yang ini, yang kuning ini saya pakai kalau malam. Karena kalau pakai ini silau, bisa nggak lihat jalan. Nah, saya lihat sudah jadi cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Jangan melihat kenyataan hidup itu dari kacamata jasmani. Kalau sudah lihat dari kacamata jasmani, pasti sudah tidak akan tabah, sudah pasti akan kecewa. Itulah hidup karena percaya, bukan karena melihat di situ. Kan tadi dikatakan apa? Kesukaran itu mengerjakan apa? Perkara kekekalan yang lebih segalanya. Kemarin disinggung Burus, Ibrani pasal 11 ayat 1, itulah sebetulnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya kan? Iman itu kan apa? Dasar yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mata belum melihat, mata jasmani belum melihat. Tapi mata rohani sudah melihat. Seperti tadi malam Pak Tony bilang, sudah di balik gedung itu kita tidak lihat apa-apa, tapi kita yakin di balik gedung itu ada jalan. Karena kemarin main lewat di situ ya. Maksudnya itulah iman itu menerobos jauh ke dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, itulah iman. Ya, makanya jangan melihat segala sesuatu yang terjadi yang kita alami itu dari kacamata jasmani. Pasti sudah tidak akan tabah. Itulah prinsip pelayanan yang benar, hidup karena percaya. Jadi kenapa Paulus, saudara, memiliki konsep atau prinsip hidup yang dihidupi. Aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang pertama tadi, karena Paulus memiliki dasar pelayanan yang benar. Yang kedua, Paulus memiliki prinsip pelayanan yang benar. Dasar pelayanan yang benar itu adalah keyakinan, prinsip pelayanan yang benar itu adalah karena percaya. Lalu yang ketiga adalah memiliki tujuan pelayanan yang benar. Ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tatap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, Paulus memiliki konsep hidup. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Itu salah satunya karena Paulus punya tujuan pelayanan yang benar. Apa itu tujuannya? Yang pertama adalah berkenan kepada Allah yang mempercayakan pelayanan. Ini penting, saudara. Dan ini yang harus saudara renungkan setiap saat. Saudara gumuli setiap saat. Saya melayani ke sana ke sini. Saya melayani begini begitu. Saya melayani begitu rupa. Pertanyaannya adalah, apakah Bapamu di sorga, apakah Yesus yang memberikan pelayanan kepadamu berkenan atas hidup saudara? Itu yang harus saudara tanyakan terus dalam hidup saudara. Kalau saya melayani seperti ini, saya melakukan seperti ini, apakah Allah berkenan? Ini harus selalu menjadi renungan kita. Orientasi harus ke sana. Apalah artinya
sudah terkenal di sana sini, hebat, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, sorry ya, aku nggak kenal kamu. Ketika saudara melakukan sesuatu, itu tugas dari Pak Presiden. Lalu Pak Presiden bilang, nggak usah ngomong, Pak Presiden begini, Teni, senang tidak? Bangga tidak? Pak Presiden loh. Ya mahasiswa yang praktek homiletik ketika selesai khotbah saya kasih begini, wah. Diginikan Pak Presiden senang, apalagi kalau Tuhan Bapamu di surga yang mempercayakan pelayanan itu mengatakan good. Ini yang saudara kejar untuk mendapatkan upah dari Tuhan atas pelayanan yang kita kerjakan. Kan dikatakan sebelum jelaskan, semua orang nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut diterimanya. Kalau memang perbuat pekerjaannya itu baik, bernilai artinya, ya dia akan dapat upah, dia akan dapat mahkota. Kalau pekerjaannya tidak berkenan kepada Allah, ya rugi, tidak dapat apa-apa. Ingat khotbah saya tentang mahkota ya. Salah satu ini di 1 Petrus pasal 5 itu ya, mahkota kemuliaan. Kita semua rindu nanti ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan bilang, anakku, engkau layak terima mahkota kemuliaan. Mungkin sudah di dunia ini dimahkotai kemegahan, dimahkotai kemuliaan, berbagai macam kemewahan mungkin. Tapi sudah ingat, itu fana, itu sementara. Walaupun mungkin sudah bangga karena kemana-mana dilulukan orang. Tapi masalahnya ketika sudah menghadap tahta pengadilan Kristus, maka Tuhan bilang, you are the best. Dan engkau layak menerima mahkota kemuliaan. Apakah begitu? Mari direnungan kita semua. Memiliki konsep pelayanan yang benar, ini penting ya. Maka seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, mampu menempatkan nilai rohani, nilai-nilai rohani di atas jasmani. Ini yang penting. Bukan berarti yang jasmani tidak penting, Pak, penting. Tapi di antara yang penting-penting itu kita memilih yang terpenting. Yang kedua, kalau orang itu memiliki konsep pelayanan yang benar, memiliki dasar yang benar, prinsip pelayanan yang benar, tujuan hidup yang benar, maka dia mampu mendapatkan nilai kekekalan. Nilai-nilai kekekalan di atas kesementaraan atau kefanaan. Itu. Apapun yang sudah miliki di dunia ini, fana, sementara. Maka mari kita kejar yang abadi itu. Dengan demikian, hamba Tuhan yang seperti ini, dia akan berani berkata, we walk by faith, not by sight. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, saudara.